Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kasih dan pemeliharaan Tuhan boleh senantiasa kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan kembali berikan kami kesempatan untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami pahami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan kembali menyapa kita pada saat ini dari Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, menyembah Allah di dalam roh. Menyembah Allah dalam roh. Berbicara tentang menyembah Allah berarti memberikan pujian, memberikan ucapan syukur melalui doa-doa, melalui nyanyian, melalui ibadah dan persekutuan kekristenan. Kenapa kita mau menyembah Tuhan? Karena kita percaya kehidupan kita semua karena anugerah Tuhan. Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena kehebatan dan keagungannya yang sangat luar biasa. Sehingga Tuhanlah yang layak kita sembah di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat ini kalau kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara, coba kita perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang banyak orang yang beribadah kepada Tuhan dan mengaku menyembah Tuhan dalam setiap ibadah-ibadahnya. Tetapi kalau kita perhatikan ada saja orang-orang Kristen yang mengaku menyembah Tuhan, tetapi tidaklah demikian. Apa buktinya Bapak Ibu? Ketika orang percaya pergi dari rumah dan memasuki gereja atau rumah ibadah, ketika ibadah sedang berlangsung, ternyata orang-orang percaya banyak juga yang tidak fokus kepada Tuhan. Kenapa kami katakan demikian Bapak Ibu? Ada saja orang-orang Kristen yang di dalam gereja yang sibuk dengan aktivitas-aktivitas duniawinya.
Ada yang sibuk memegang gadgetnya, handphonenya. Ada yang sibuk bercerita dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada yang asik dengan medsosnya, dengan bisnisnya di chatting-chatting WhatsApp-nya. Bukan hanya itu, ada juga orang yang tidak sungguh-sungguh ketika mendengarkan firman Tuhan. Dan ada kalanya juga ada orang-orang percaya yang tertidur di dalam berlangsungnya ibadah. Apakah benar-benar itu adalah menyembah Allah? Tubuh jasmani mereka di dalam gereja, tetapi hati dan pikiran mereka tidak terpusat kepada Tuhan. Hati pikirannya tertuju kepada perkara-perkara dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika ada orang yang mengatakan, aku menyembah Allah, tapi ketika dia mengikuti perjalanannya, berlangsungnya ibadah itu, ketika dia bermain-main, tidak sungguh-sungguh, tidak benar yang dikatakannya kalau dia menyembah Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita pada saat ini agar kita menyembah Allah di dalam roh. Bagaimana menyembah Allah di dalam roh? Firman Tuhan yang kita baca dan dengar tadi adalah perkataan antara perempuan Samaria dan Yesus. Ketika perempuan Samaria hendak mengambil air, Yesus datang menghampiri dia. Dan Yesus katakan, akulah air kehidupan. Barang siapa yang minum tidak akan haus lagi. Dan sampai ke teks firman Tuhan yang kita pelajari saat ini. Bagaimana perempuan Samaria mengatakan, kami menyembah nenek moyang kami di atas gunung. Menyembah, orang-orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Tetapi Yesus katakan, kalau menyembah Allah bukan melihat tempat dan waktunya. Karena Allah itu adalah roh yang tidak memandang ruang dan waktu. Dimanapun kita bisa menyembah Allah, ketika roh kebenaran, roh kudus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga ada juga orang Kristen, Bapak Ibu saudara-saudara, mencari gereja yang hebat penyembahannya, yang hebat kuasa kebenaran firman Tuhannya, yang hebat doa-doanya. Bukan roh yang ada dalam dirinya yang menyembah Tuhan. Apapun jenis ibadahnya, apapun jenis pujiannya, apapun doa dan kebenaran firman Tuhannya, kalau di dalam diri kita ini sudah ada roh, maka kita tetap setia menyembah Dia tanpa ada alasan apapun. Bukan melihat orang yang melayani, bukan melihat puji-pujiannya, tetapi hati yang terdorong oleh roh, itulah yang membuat kita sujud sembah kepada Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan di rumah, di kantor, di sawah, di pekerjaan, di sekolah, di gereja. Semua bisa kita lakukan kalau roh ada dalam kehidupan kita. Dimanapun ada Tuhan yang kita puji dan sembah,
inilah yang mau diberikan penjelasan kepada perempuan Samaria oleh Yesus. Allah yang disembah itu adalah Allah Roh yang tidak memandang tempat dan waktu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan demikian perempuan Samaria terbuka pikirannya. Sesungguhnya menyembah Allah itu bukan persoalan tempat dan di mana. Tetapi ketika Roh sudah ada dalam kehidupan dan diri kita, maka di saat itu juga kita sujud sembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita koreksi kehidupan kerohanian kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh menyembah Allah dalam roh? Apakah selama ini kita beribadah, kita katakan menyembah Tuhan, tetapi hati dan pikiran kita tidak terfokus kepada Tuhan? Hati dan pikiran kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia dalam setiap ibadah yang sedang kita ikuti, yang sedang berlangsung. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita percaya ketika ada roh dalam hidup kita, maka pikiran kita hanya terpusat kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kapanpun itu, kita punya waktu untuk Tuhan. Di setiap saat kita boleh datang menyembah Dia, karena Tuhan adalah Roh yang senantiasa mendengarkan setiap pujian, doa, dan seruan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengarkan. Kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan, menyembah Allah dalam roh. Biarlah firman-Mu tetap berkarya, memberkati setiap kami. Ampunkan kami Tuhan kalau kami selama ini tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Dan Tuhan izinkan kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami senantiasa boleh diperbarui oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena keagungan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, kami menikmati segala berkat-berkat yang berasal dari Tuhan. Kami rasakan saat ini karena Tuhan masih memberikan kami waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika firman-Mu akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama, Roh Kudus Tuhan tetap bersama dan menghampiri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan pada saat ini dari Mazmur pasal 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur pasal 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri.
Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, orang yang berlindung pada Tuhan akan bersuka cita dan bersorak-sorai. Orang yang berlindung pada Tuhan akan bersuka cita dan bersorak-sorai. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada zaman ini kalau ada yang tidak senang, kalau ada yang tidak suka akan kehadiran kita, bukanlah suatu hal yang luar biasa. Kita anggap itu hal yang sudah biasa-biasa, karena tidak semua orang dapat setuju, dapat suka, dapat menghargai kita. Dikala kita melakukan sebuah kebenaran, akan banyak orang yang membenci kita. Banyak orang yang memberikan fitnah kepada kita. Banyak yang orang berkata dusta tentang kita, berkata bohong tentang kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu saudara-saudara, ketika sesuatu kebenaran yang kita lakukan dan banyak orang yang tidak suka akan kehadiran kita, kita harus percaya Tuhan sedang bersama dengan kita dan tidak akan membiarkan kita kalau yang kita lakukan adalah kebenaran Tuhan. Kita tidak ambil pusing apa yang dikatakan sesama kita. Yang terpenting apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang kita kerjakan. Bapak Ibu saudara-saudara, sama seperti teks firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan pada saat ini. Bagaimana Daud sebagai pemazmur datang kepada Tuhan melalui doa di pagi hari. Di pagi hari dia berdoa menyampaikan segala keluh kesahnya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupannya banyak orang yang tidak senang akan dia. Banyak orang yang memberikan fitnaan kepada dia. Banyak orang yang berkata dusta tentang dia. Banyak orang yang menipu dia. Daud datang kepada Tuhan melalui doa pagi hari. Pemazmur percaya, pemazmur yakin apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar Daud, Tuhan sedang menatap dan melihatnya. Dan pemazmur yakin Tuhan akan memberikan ganjaran yang setimpal buat mereka. Sebagai manusia, pemazmur tidak mau membalaskan apa yang dilakukan mereka kepada dirinya. Pemazmur yakin Tuhan melihat dan akan memberikan ganjaran yang terbaik bagi mereka yang tidak suka, yang senantiasa memfitnah dan membenci pemazmur. Dan pemazmur yakin Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersuka cita dan bersorak-sorai. Sehingga ketika Daud memiliki banyak musuh, dia mau datang berlindung kepada Tuhan. Tuhan, lindungi aku dari mereka yang membenci aku.
yang tidak menyenangkan, yang tidak menyukai kehadiranku. Daud datang berlindung kepada Tuhan. Karena Daud percaya orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersuka cita dan bersorak-sorai. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena Tuhanlah yang akan membentengi dan melindungi kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita malu di tangan musuh kita, di tangan lawan-lawan kita, di tangan-tangan orang yang membenci dan memfitnah dan berkata dusta tentang kita. Tuhan tetap melindungi dan membentengi kita. Dan pemazmur yakin, orang yang hidupnya benar di mata Tuhan, maka akan dipagari dengan anugerah perisainya. Dipagari Bapak Ibu Saudara-saudara, dilindungi, dibentengi dengan anugerahnya, bagaikan perisai yang membentengi dan melindungi, membagari kehidupan kita. Kalau kita tetap hidup benar di mata Tuhan, maka seperti yang kami katakan tadi, jangan pernah tergoda untuk tidak hidup benar. Karena banyak orang yang tidak senang. Tetaplah bertahan menjadi orang yang benar di mata Tuhan, melakukan dan menyatakan kebenaran. Dan percayalah seperti yang dikatakan pemazmur tadi, Tuhan memagari kita dengan perisai, dengan anugerahnya. Dan orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersuka cita dan bersorak-sorai. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada orang yang tidak suka akan kita, biasa. Yang luar biasa adalah ketika banyak orang yang tidak suka tentang kebenaran, tentang kebaikan Tuhan yang kita lakukan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, lindungi kami dan pagari kami dengan perisai Tuhan. Agar apapun yang direncanakan oleh orang-orang yang tidak menyukai kita, itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, jangan ragu lagi untuk datang berlindung kepada Tuhan, untuk menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu senantiasa boleh memberkati kami. Kami bersuka cita dan bersorak-sorai ketika kami datang berlindung kepada Tuhan. Dan ketika kami hidup menjadi orang yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan akan memagari kami dengan perisai Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersekutu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau senantiasa tetap memelihara kehidupan kami. Kami menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan boleh izinkan kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai dengan Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi
yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini melibatkan diri dalam pelayanan. Melibatkan diri dalam pelayanan. Seorang pemimpin tidak akan berhasil ketika melakukan segala pekerjaannya secara individual. Tidak akan mampu, tidak akan puas hasilnya ketika seorang pemimpin melakukannya seorang diri. Pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang mempunyai tim kerja, teamwork yang baik, sehingga pemimpin dapat memberikan tugas-tugas kepada tim kerjanya. Sehingga semua pekerjaan-pekerjaan yang akan mereka kerjakan dapat terrealisasi dengan baik, dapat terkerjakan dengan maksimal, dan hasilnya pun pasti sangat memuaskan. Ketika pemimpin dan tim kerjanya ada komunikasi yang baik dan bekerja sama dengan baik. Demikian juga halnya di tengah-tengah pelayanan gereja, Bapak Ibu saudara-saudara. Seorang pendeta, gembala sidang, apapun pemimpin yang ada di gereja tidak akan mampu melayani dengan maksimal kalau tidak mempunyai tim dalam pelayanan gereja. Ada sebagian gereja memakai kata majelis, pengerja gereja, pengurus gereja, apapun itu namanya. Dan itu sangat dibutuhkan dalam sebuah pelayanan gereja. Agar apa? Agar semua jemaat yang masuk dalam persekutuan itu mendapatkan perhatian. Agar semua jemaat dapat dijangkau. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Penglihatan kita, pendengaran kita terbatas. Makanya kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita libatkan dalam pelayanan gereja. Hal itulah yang terjadi kepada jemaat mula-mula pada saat itu Bapak Ibu. Ketika orang-orang percaya semakin bertambah dan bilangannya semakin banyak, ada pergumulan persoalan yang terjadi dalam persekutuan jemaat mula-mula. Jemaat melihat ada hal yang tidak diinginkan, ada hal yang tidak baik, yaitu ada pribadi-pribadi yang tidak mendapatkan perhatian
khususnya para janda. Pelayanannya secara sosial dan kehidupannya sehari-hari kurang diperhatikan atau diabaikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, ke-12 rasul tidak mau hanya berdoa dan menyampaikan firman, tetapi banyak jemaat yang terabaikan. Sehingga mereka memutuskan Bapak Ibu untuk memilih 7 orang di antara mereka dengan syarat terkenal baik, dipenuhi roh dan hikmat. Syarat untuk menjadi pelayan dalam persekutuan pada saat itu. Terkenal baik, dipenuhi roh dan hikmat. Sehingga Bapak Ibu terpilihlah 7 orang dari antara orang-orang percaya yang bilangannya semakin bertambah dan bertambah. 7 orang berhasil dipilih. Dan 7 orang ini diperhadapkan kepada ke-12 rasul dan mereka berdoa dan tumpang tangan atas mereka. Hasilnya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita lihat ayat yang ke-7. Jumlah orang percaya semakin banyak. Para imam percaya dan menyerahkan diri untuk percaya kepada Dia. Luar biasa Bapak Ibu, kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ke-12 rasul hanya fokus kepada pelayanan doa dan pemberitaan firman Tuhan. Kalau bagian sosial, bagian kesejahteraan, itu bisa dikerjakan oleh 7 orang yang terpilih tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sehingga pelayanan di dalam gereja mula-mula pada saat itu dapat dilakukan secara maksimal. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Tentu kita memiliki keterbatasan dalam melakukan pelayanan. Kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita membutuhkan jemaat itu untuk bisa menolong pelayanan-pelayanan yang untuk memperhatikan seluruh aspek kehidupan jemaat. Dan sebagai jemaat, mari kita melibatkan diri dalam dunia pelayanan. Ketika kita baik, dipenuhi roh, dan ada hikmat dalam kehidupan kita, mari kita gunakan itu untuk melayani Tuhan. Agar pelayanan dalam persekutuan itu dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga kita tidak hanya memberikan kritikan, tetapi kita memberikan sumbangsi kita dalam dunia pelayanan. Memberikan masukan, memberikan bukti nyata, sehingga pelayanan itu semua dapat terjangkau. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari ketika jemaat, ketika umat dapat merasakan kasih Tuhan melalui setiap kita para pelayan-pelayannya, di sanalah terlihat pertumbuhan itu dalam kehidupan jemaat. Kita akan menyaksikan bagaimana mereka merasa diperhatikan. Bukan hanya pelayanan doa dan firman, tetapi kehidupan sosial mereka juga diperhatikan. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, harus ada kerjasama yang baik. Dan kita sebagai jemaat, jangan kita berdiam diri, tapi kita harus bergerak cepat. Bagaimana jemaat ini bisa bertumbuh, bagaimana jemaat ini bisa beriman kepada Tuhan, kita harus sama-sama melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu telah menyapa kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kami untuk senantiasa memberikan diri kami dalam pelayanan gereja Tuhan. Yakinkan kami Tuhan, nama Tuhan dimuliakan ketika kami sungguh-sungguh memberikan hati untuk melayani Tuhan.
Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerjakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.